klinis lintas profesi untuk mengevaluasi masalah keperawatan yang belum teratasi serta menetapkan intervensi terbaik berdasarkan data objektif dan juga subjektif pasien. Dalam video ini ditampilkan proses lengkap mulai dari identifikasi masalah, koordinasi antar perawat, rapat tim, hingga pelaksanaan ronde bersama pasien. Pagi ini di ruang rawat penyakit dalam RS Sejahtera, perawat melakukan ronde pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Ibu Umu yang dirawat karena hiperglikemia dan juga luka diabetes pada kaki kanan. Sebelum ronde dimulai, keluarga diminta menandatangani lembar persetujuan. Inilah gambaran kegiatan ronde keperawatan hari ini. Permisi Ibu, izin untuk melaporkan pasien atas nama Nyonya Umu Habibah, usia 58 tahun dengan diabetes mellitus tipe 2 di ruang Dahlia. Sudah 4 hari dirawat dengan diabetes mellitus tipe 2 yang gula darahnya belum terkontrol serta memiliki luka diabetik di kaki kanan. GDS pagi ini 287 mg delirium, luka diabetik ukuran 3 kali 3 cm, ada eksudat sedikit, nafsu makan berkurang, hanya menghabiskan kurang lebih sekitar 30% porsi. Sudah hari ini GDS masih tinggi. Saya sudah cek kembali GDS-nya namun masih tetap tinggi. Terus selanjutnya bagaimana? Rencana saya bagaimana kalau kita melakukan beberapa perawatan saja? Boleh ya, kalau gitu nanti dikaji lagi ya pasiennya, dan jangan lupa keluarganya dikasih tahu tentang informasi konsen, dan kamu jelaskan dulu ronde itu seperti apa, terus minta tanda tangan ke keluarganya ya. Jika bersedia, setelah itu kamu kaji kembali, nanti besok insya Allah tak kumpulkan, dan jadi besok kita lakukan ronde keperawatan. Nanti kamu melaporkan rekapannya dan restu keperawatannya. Terima kasih, silakan jalan dirinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Rizka Kuliah. Tujuan saya di sini ada hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Ibu Umu sudah dirawat 4 hari di sini, namun tidak kunjung membaik. Nah, untuk itu kita rencananya akan mengadakan beberapa perawatan. Maksud beberapa perawatan itu kita akan mengumpulkan dari dokter, ahli gizi dan lain-lainnya untuk kami berkolaborasi supaya kondisi dari Ibu Umu segera membaik. Apakah Ibu keluarga setuju? Setuju. Jadi kalau begitu ditandatangan di sini Ibu. Jadi kami sudah menyiapkan ronde keperawatan, kemudian akan dilaksanakan besok pagi Ibu. Silakan untuk narasumber bisa dicek KTP-nya. Baik, Bu. Ibu saya bisa cek KTP dulu. Terima kasih Ibu, pamit nih. Terima kasih sudah Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan perawatan ya pada pasien Umu Habibah, perempuan usia 58 tahun dengan diabetes mellitus tipe 2 yang gula darahnya belum terkontrol serta memiliki luka diabetes di kaki kanan. Tujuan ronde kita adalah menilai perkembangan kondisi pasien, mengevaluasi intervensi 24 jam terakhir, dan menyusun rencana perawatan berikutnya. Apakah semuanya siap? Siap, Bu. Bu, izin melaporkan perkembangan terakhir pasien atas nama Nyonya Habibah. GDS pagi ini 287 mg delirium, luka diabetik ukuran 3 kali 3 cm, ada eksudat sedikit, nafsu makan kurang, hanya menghabiskan kurang lebih 30% porsi. Hasil tes
makan Ibu kemarin. Masih kurang, pasien mau cepat kenyang dan mual ringan. Baik, kita menuju ke ruangan pasien ya, untuk diobservasi langsung. Siap Ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi Ibu Umu, kami datang untuk melihat kondisi Ibu. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Masih lemes, terus kakinya kalau digerakin itu sakit. Saya izin meriksa lukanya Bu. Luka tampak lembab, ada sedikit cairan dan tidak ada bau. Ini perlu perawatan luka lanjutan untuk mencegah infeksi Bu. Resiko infeksi tetap ada, terutama jika gula darah ibu masih tinggi. Pastikan kontrol balutan dan kebersihan area luka harus dijaga ketat, terutama kebersihan tangan setiap kali kontak dengan pasien. Umu, apakah kemarin Ibu merasa kurang nafsu makan? Kami akan memperhatikan asupan nutrisi Ibu ya, karena masih kurang. Ya Bu, ini nanti kalau makan itu masih pahit. Itu wajar terjadi pada kondisi Ibu, namun asupan nutrisi tetap penting untuk menjaga energi dan juga proses penyembuhan luka ya Bu. Nanti kami bantu atur asupan nutrisi Ibu supaya dalam porsi kecil namun seimbang. Ibu Umu, gula darah Ibu masih tinggi karena pola makan belum teratur. Nanti setelah ini Ibu dan juga keluarga saya akan ajari cara memilih makanan yang tepat untuk pasien diabetes dan juga pola karbohidrat yang tepat. Baik Ibu, betul Ibu, selain nutrisi nanti kita akan latihan gerak ringan supaya aliran darah ke kaki lancar dan membantu penyembuhan Ibu ya. Gerakannya nanti sangat sederhana, hanya menggerakkan sendi atas di area luka. Ya Bu, saya juga akan cek kembali pemakaian insulin dan obat oralnya ya Bu. Kami di sini pastikan jadwal dan dosisnya tepat agar tidak terjadi lonjakan gula darah yang mendadak. Baik, nanti saya akan evaluasi dosis insulin berdasarkan gula darah tadi pagi ya Ibu. Nanti kami targetkan agar gula darah membaik sesuai dengan target. Baik Dok, saya siap membantu Ibu. Baik Ibu, untuk pengecekan sudah ya kami isi kembali informasi Ibu. Terima kasih semuanya. Ini sama-sama. Permisi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu semuanya. Kita baru saja selesai melakukan observasi pada pasien umum ya. Secara keseluruhan, bagaimana evaluasi kondisi pasien saat ini dan apa rencana tindak lanjut spesifik dari masing-masing profesi untuk satu siklus pelayanan berikutnya? Kondisi luka cukup stabil, tapi kadar gula masih tinggi, itu memperlambat kesembuhan. Setuju, pencegahan infeksi harus diperketat. DDM perlu dipertegas. Pasien akan saya beri menu makan yang tinggi protein, rendah gula dan mudah dingin. Kita akan memberikan edukasi tentang pola makan dan cek gula harian. Nanti saya akan membantu pasien dalam melakukan latihan gerak ringan 2 kali sehari yang dapat membantu sirkulasi darah. Untuk obat anti diabetik juga perlu dipastikan jadwalnya tepat. Nanti saya juga akan melakukan peninjauan ulang untuk dosis insulin yang tinggi. Baik, saya akan pantau kesinambungan pelayanan dan koordinasi tiap profesi. Baik, kita selanjutnya siapkan rencana tindakan ya. Siap Ibu. Baik, setelah kita mendengar dan masukan evaluasi dari observasi, mari kita tetapkan rencana tindakan selanjutnya ya. Yang akan diimplementasikan hari ini, Rizka sebagai PPJP mohon menjelaskan rangkuman tindakan yang sudah disepakati. Rencana tindak lanjut yang akan kita tangani, yang pertama ada monitoring gula darah setiap 6 jam kali per hari. Yang kedua, perawatan luka diabetik oleh wound care tiap hari. Yang ketiga, DTM porsi kecil tapi sering oleh ahli gizi.
fisioterapis. Yang keenam, penyesuaian obat yang insulin oleh sesuai anjuran dokter. Yang ketujuh, pencegahan infeksi sesuai IPC standar. Terima kasih, semua peran sudah jelas ya. Dan kita sudah memastikan semua intervensi bersifat kolaboratif. Dokumentasi akan dilakukan oleh PPJP dan dibantu oleh case manager. Ronde hari ini kita tutup. Ada yang ingin ditambahkan sebelum kita selesaikan